Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari kelas manajemen Malam 4. Di sini saya akan membahas tentang etika dalam sistem informasi manajemen. Perkembangan teknologi komputer sebagai sarana informasi memberikan keuntungan yang banyak. Salah satu manfaatnya adalah bahwa informasi dapat dengan segera diperoleh dan pengambilan keputusan dapat dengan cepat dilakukan secara lebih akurat, tepat, dan berkualitas. Namun, di sisi lain, sekarang penggunaan komputer sudah di luar kendali. Misalnya, dengan pemanfaatan teknologi komputer, dengan mudah seseorang mengakses data dan informasi dengan cara yang tidak sah. Ada pula yang memanfaatkan teknologi komputer ini untuk melakukan tindakan kriminal. Hal-hal inilah yang kemudian memunculkan unsur etika sebagai faktor yang sangat penting kaitannya dengan penggunaan sistem informasi berbasis komputer. Mengingat salah satu penyebab pentingnya etika adalah ketika etika melingkupi wilayah-wilayah yang belum tercakup dalam wilayah hukum. Faktor etika di sini menyangkut identifikasi dan penghindaran terhadap unethical behavior dalam penggunaan sistem informasi berbasis komputer. Dalam suatu masyarakat yang memiliki kesadaran sosial, tentunya setiap orang diharapkan dapat melakukan yang benar-benar secara moral, etis, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Apa itu moral? Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah. Moral dipelajari setiap orang sejak kecil, sewaktu yang bersangkutan masih anak-anak. Sejak kecil, anak-anak sudah diberi perkenalan perilaku moral untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak, atau mana yang tindakan terpuji dan mana tindakan yang tercela. Contohnya ialah seorang anak kecil diajarkan untuk menghormati orang tua, menghormati guru-gurunya, dan tidak menyakiti teman-temannya. Perilaku tersebut akan diterapkan oleh anak itu pada saat dia sudah dewasa kelak. Peraturan-peraturan tingkah laku ini adalah perilaku moral yang diharapkan dimiliki setiap individu. Lalu ada program etika. Program etika adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan penyataan komitmen. Suatu aktivitas yang umum adalah pertemuan orientasi yang dilakukan bagi pegawai baru. Selama pertemuan ini, banyak etika mendapat cukup perhatian. Contoh lain dari program etika adalah audit etika. Dalam audit etika, seseorang auditor internal mengadakan pertemuan dengan seorang manajer selama beberapa jam untuk mempelajari bagaimana unit manajer tersebut melaksanakan pernyataan komitmen. Kode etik khusus instansi, banyak instansi telah merancang kode etika mereka sendiri. Kadang-kadang kode ini diadaptasi dari kode etik dari organisasi sejenis. Perlunya etika dalam pemanfaatan teknologi informasi. Perlindungan atas hak individu di internet dan membangun hak informasi merupakan sebagian dari permasalahan etika dan sosial dengan penggunaan sistem informasi yang berkembang luas. Permasalahan etika dan sosial lainnya di antaranya adalah perlindungan hak kepemilikan intelektual, membangun akuntabilitas sebagai dampak pemanfaatan sistem informasi, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat. Mempertahankan nilai yang dipertimbangkan sangat penting untuk kualitas hidup di dalam suatu masyarakat dari informasi. Ada 3 etika untuk orang-orang yang di lingkup teknologi informasi. Yang pertama, etika untuk pembuat teknologi informasi. Pembuat adalah orang yang menciptakan teknologi informasi. Biasanya adalah lembaga besar dan para ahli teknologi yang di beberapa bidang, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara individu. Dalam membuat teknologi informasi, tentu harus memperhatikan etika IT, yaitu tidak menjiplak atau mengambil ide atau info dari orang lain secara ilegal. Salah satu contohnya adalah kasus di mana Apple menggugat
Samsung dikarenakan bentuk produk yang dimiliki Samsung memiliki bentuk yang menyerupai produk Apple. Dan setelah dilakukan persidangan, akhirnya dimenangkan oleh pihak dari Apple. Yang kedua, ada etika untuk pengelola teknologi informasi. Pengelola adalah orang yang mengelola teknologi informasi. Misalnya adalah provider telekomunikasi. Etika bagi pengelola adalah merahasiakan data pribadi yang dimiliki oleh klien mereka. Selain itu juga tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan ITE. Yang ketiga, ada etika untuk pengguna teknologi informasi. Pengguna adalah orang yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu menyelesaikan masalah dan mempermudah pekerjaan mereka. Etika bagi pengguna adalah tidak melakukan atau menggunakan aplikasi bajakan yang dapat merugikan pembuat. Menghormati hak cipta yang milik orang lain, tidak merusak teknologi informasi. Contohnya adalah bila mengutip tulisan dari blog atau halaman lain yang dimasukkan ke dalam blog pribadi, maka diharuskan untuk menulis atau mencantumkan backlink sebagai bentuk tanggung jawab atas kutipan yang telah dilakukan. Jadi kesimpulannya, kita harus bijak dalam melakukan teknologi informasi. Kita harus bijak menggunakan teknologi informasi agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Juga kita harus pandai menyimpan data-data kita yang ada di internet atau teknologi informasi. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.